Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Salam damai bagi kita semua. Di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini, kita tetap tenang. Kita tetap mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak. Dan ketahuilah bahwa ibadah kita dilandasi dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya ke atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Mazmur 7 ayat 17. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Marilah di dalam keheningan, di dalam anugerah-Nya, kita naikkan pujian hormat bagi Allah. Hendaklah kita bersama-sama saat ini datang kepada Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa. Kita mengakui segala pelanggaran yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan. Di mana kita sadar bahwa kita seringkali menyakiti hati Tuhan. Mari kita mengambil waktu berdoa untuk mengakui dosa kita. Ya Tuhan, inilah diri kami di hadapan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepada Engkau. Kami manusia yang tidak layak. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Saat ini kami datang kepada Engkau dengan penuh kekhawatiran, dengan penuh ketakutan, dengan penuh kegentaran, karena situasi Tuhan, situasi yang membuat kami merasa bahwa kami tidak layak di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kami harus bersama-sama saat ini seluruh dunia merasakan ketidaknyamanan oleh karena penyakit yang melanda, virus yang melanda. Tetapi kami sadar Tuhan, lebih daripada itu, ada satu hal yang terus mengejar kami di dalam hidup, yang lebih
lebih daripada sebuah virus, yaitu dosa. Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan Engkau untuk menolong kami. Ampuni kami Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan. Berikanlah kami pertolongan, sehingga oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami boleh diselamatkan. Dan ketika kami boleh diselamatkan oleh Tuhan, kami tidak hanya mementingkan mujizat Tuhan, kami tidak hanya mementingkan karya Tuhan di dalam hidup kami, tetapi lebih daripada itu Tuhan, kami bersuka cita oleh karena kami memiliki Engkau, Allah satu-satunya sumber kehidupan kami. Tolonglah kami ya Bapa, sekali lagi ampunilah kami, sucikan kami, layakan kami Tuhan, sebagaimana Engkau pandang baik, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menyatakan kepada setiap kita di dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga di dalam keberdosaan kita seharusnya kita menerima hukuman yang kekal, yaitu maut. Kenyataan ini menyadarkan kepada setiap kita bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, melainkan kita membutuhkan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Melalui ketundukannya kepada kehendak Bapa, Ia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Melalui pengorbanan darahnya yang mahal bagi kita diselamatkan. Dan di dalam anugerahnya kita disucikan, kita juga dibenarkan. Terpujilah namanya hanya oleh darah Yesus. Supaya di dalam Dia kita beroleh pengampunan dosa. Sebagaimana janji Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-28. Tetapi Ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita juga akan bersama membacakan petunjuk hidup baru. Bagi kita yang sudah berdamai dengan Allah dan juga sesama, maka ingatlah firman Tuhan untuk menjalani kehidupan ini sebagai petunjuk hidup baru kita, yang terampil di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-22.
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ketika kita sudah menyatakan petunjuk hidup baru di dalam kehidupan kita, kita memiliki komitmen di dalam hidup kita untuk bisa menyembah, untuk bisa beribadah hanya kepada satu Allah, kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang benar. Marilah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Allah. Kiranya kita boleh mempersiapkan hati kita, fokus kita kepada Tuhan, untuk kita bisa menerima firman-Nya, mendengar firman-Nya, dan kita boleh melakukan di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama memujikan pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus.
Biarlah hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami Bapa. Biarlah Tuhan Roh Kudus menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus, firman Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus, firman Tuhan diberitakan. Di dalam kuasa Roh Kudus, firman Tuhan meneguhkan kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang tidak kita sangka-sangka. Kita berbakti di berbagai tempat, di rumah kita masing-masing, di tempat di mana kita tidak sangka, di mana kita semua bisa terpencar-pencar ibadahnya. Ini luar biasa bagi saya. Tidak tersangka-sangka di dalam hidup saya akan berkhotbah kepada orang-orang di berbagai tempat. Ini sesuatu mujizat bagi saya, karena saya yakin bahwa di berbagai tempat kita disatukan oleh kasih Kristus. Wabah tidak membuat kita terpisah. Amin, saudara. Ini yang membuat kekuatan di dalam hidup kita. Kekristenan tidak bisa diceraikan. Kekristenan tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Kasih di dalam Kristus bahkan maut sekalipun tidak akan pernah memisahkannya. Oleh karena itu, walaupun di tengah-tengah krisis, kita tetap beribadah. Gereja bukan gedungnya, tetapi gereja adalah orangnya. Orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Khotbah pada hari ini judulnya adalah kekristenan di tengah wabah. Kekristenan di tengah krisis. Tetapi orang-orang Kristen tetap setia. Firman Tuhan yang baru kita baca ini adalah golden rule atau kaidah emas. Kaidah artinya prinsip atau sesuatu yang sangat mendasar. Jadi kaidah emas ini artinya adalah prinsip yang sangat penting. Kaidah emas ini adalah perintah Tuhan Yesus waktu dia berkhotbah di atas bukit. Kita tahu semua bukan? Pasal 5-7 di kitab Matius itulah khotbah Yesus di atas bukit. Khotbah di bukit mengajarkan bagaimana seharusnya seseorang hidup sesuai firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan adalah hidup yang tujuannya bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk apa? Untuk orang lain. Hidup yang bukan untuk kebaikan diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Sehingga kaidah emas ini sungguh-sungguh adalah rangkuman atau sesuatu yang perlu ditanamkan dengan sungguh-sungguh bagi para pendengarnya, bagi kita semua, bahwa hidup kita bukan hanya untuk kesenangan diri, keselamatan diri, tetapi juga untuk orang lain. Supaya orang-orang mendengar khotbah Yesus ini ketika pulang dapat mengingat dan melakukan ajarannya, maka di akhir khotbahnya Tuhan Yesus memberikan rangkuman yang sangat berharga, yaitu yang disebut dengan golden rule atau kaidah emas bagi kepada para pengikutnya. Ada tiga pokok penting dalam kaidah emas ini. Yang pertama, kaidah emas adalah esensi atau inti firman Tuhan, bagaimana manusia berelasi
di dalam masyarakat. Jika engkau mau berbuat baik, jika engkau mau orang lain berbuat baik kepadamu, maka engkau harus berbuat baik lebih dulu kepada orang lain. Jika engkau mau orang lain mengampuni dirimu, maka engkau harus mengampuni lebih dulu orang lain. Jika engkau mau orang lain mengasihimu, maka engkau harus mengasihi lebih dulu. Saudara-saudara sekalian, ini sangat sukar dilakukan, sangat sulit dilakukan. Tetapi kita adalah orang-orang Kristen yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Orang-orang Kristen yang sudah mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Orang-orang yang sudah dipulihkan di dalam Kristus. Sudah seharusnya kita bisa lebih dulu mengasihi orang lain, mengampuni orang lain. Sehingga apa? Kehidupan kita yang sudah dipulihkan oleh Kristus juga memulihkan orang lain. Amin, saudara. Inilah keyakinan kita. Golden rule itu atau kaidah emas itu sungguh-sungguh terbukti bisa memulihkan hubungan kita dengan orang lain. Bahkan lebih dari itu, apa yang kita lakukan itu bisa membuat orang itu bisa berhubungan dengan Tuhan, merasakan kasih Tuhan, karena dia bisa melihat dari diri kita yang penuh dengan pemulihan, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih. Yesus Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Tuhan Yesus sudah mengasihimu. Tuhan Yesus sudah berkorban untukmu. Tuhan Yesus sudah menyelamatkanmu. Jadi tidak ada alasan bagi saudara dan kita semua untuk tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada kita. Yang kedua, saudara, kaidah emas bersifat universal. Artinya apa? Artinya universal itu berlaku untuk semua orang. Semua orang dapat melakukan kaidah emas ini. Karena kaidah emas ini adalah anugerah umum bagi manusia, bukan monopoli orang Kristen. Semua orang, jika orang lain ingin berbuat baik kepadanya, kepada dia, kepada saya harus melakukan perbuatan baik lebih dulu kepada orang lain. Perintah ini tidak sukar, hanya mau atau tidak mau melakukan atau tidak mau melakukan. Artinya juga kaidah emas itu apa? Cocok dilakukan di dalam segala kebudayaan, cocok dilakukan dalam segala adat istiadat atau kebiasaan, cocok dilakukan di dalam segala zaman, cocok dilakukan di dalam segala situasi, termasuk di masa wabah. Sejarah mencatat bahwa respon orang Kristen terhadap wabah sungguh mencengangkan dunia. Pada tahun 165 Masehi terjadi wabah cacar yang menyebabkan Kaisar Roma Agustus, yang namanya Kaisar Roma Augustus Aurelius Antonius meninggal, saudara. Sehingga wabah ini disebut wabah Antonius, ya. Bukan Sang Antonius ini yang menyebabkan wabah, bukan. Tetapi untuk mengingat bagaimana Raja Roma Antonius meninggal karena wabah cacar ini. Pada saat itu orang Kristen mendapat simpati publik yang luar biasa, saudara, karena aktif merawat orang sakit dan menjadi model menghadapi wabah. Bagaimana orang Kristen itu dengan perkataannya dia menguatkan orang lain, dengan perkataannya dia menghibur orang lain, dengan perkataannya dia tidak menyalahkan orang lain. Orang beriman dibuktikan dengan ucapannya. Pada tahun 250 Masehi terjadi wabah lagi yang menyebabkan diare, muntah, radang tenggorokan, demam, tangan kaki menjadi kasar, yang mirip-mirip wabah corona sekarang. Wabah ini menyebabkan uskup Kartago, yaitu Cyprianus, meninggal dunia. Oleh karena itu wabah ini disebut wabah Cyprianus. Bukan Cyprianus yang menyebabkan wabah,
bukan Siprianus yang menjadi sumber wabah, bukan saudara. Tetapi untuk mengingat bahwa ada satu tokoh Kristen meninggal karena wabah ini. Saya dapat WA barusan, sudah ada 2 orang pendeta meninggal. Sebelum meninggal, Uskup Siprianus memberikan pengharapan dan semangat dengan khotbahnya. Dia mengatakan seperti ini: jangan meratapi orang yang sudah meninggal, karena mereka sudah ada di surga. Tapi berbuatlah untuk yang hidup di tengah wabah. Orang beriman dibuktikan dengan pengharapan. Kita semua adalah orang-orang yang berpengharapan, yang memiliki iman kepada Kristus yang sudah memberikan pengharapan hidup kekal. Sehingga di dalam wabah, di dalam masa susah, kita tetap punya pengharapan yang teguh untuk melakukan perbuatan baik. Siprianus dengan khotbahnya itu, ayo, memang banyak yang meninggal. Kita sedih, ya. Tetapi sebagai orang-orang beriman, mereka sudah ada di surga. Mereka sudah terlepas dari wabah. Tetapi masih banyak yang hidup. Itulah yang jadi perhatian kita. Ayo, kita orang-orang Kristen, buktikan dengan perbuatan kita bahwa kita sungguh-sungguh mempunyai pengharapan yang mempunyai apa? Sehingga kita mempunyai daya dorong, mempunyai tenaga untuk tetap melayani Tuhan, memperhatikan orang lain. Justru dalam masa wabah ini, saudara, kekristenan menyebar dengan cepat. Karena perkataan orang Kristen yang menghibur, yang menguatkan. Karena orang Kristen terlihat memiliki pengharapan. Mereka tidak putus asa. Mereka tidak jadi lemah, tetapi mereka tetap semangat walaupun banyak korban, saudara. Kekristenan dalam masa wabah justru makin besar, makin melebar, makin banyak. Dan ini diperhatikan oleh kaisar Romawi yang lain, yaitu namanya Julianus, tahun 361 Masehi. Dia heran betapa orang Kristen sungguh peduli dengan orang lain. Betapa orang Kristen sangat care dengan orang lain. Betapa orang Kristen berbuat sekuat tenaga untuk orang lain. Membuat Kaisar Julianus itu geleng-geleng kepala. Orang beriman dibuktikan dengan perbuatan. Yang ketiga, saudara, Kaidah Mas meneguhkan panggilan pelayanan orang Kristen. Sebagai murid-murid Kristus, kita memiliki panggilan pelayanan di dalam hidup ini. Bagi orang Kristen, pelayanan bukan hanya di gereja saja, menjadi pendeta, hamba Tuhan, menjadi singa, WR, bukan. Itu di gereja. Tetapi pelayanan itu sangat luas. Bagi orang Kristen, pelayanan juga ada di masyarakat. Ada yang jadi guru, ada yang jadi perawat, dokter, pengusaha, ibu rumah tangga, pejabat, dan lain sebagainya. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melakukan untuk Tuhan berarti kita sungguh serius dan bertanggung jawab. Melakukan untuk Tuhan maka kita mengerjakan dengan tulus dan setia. Tahun 1527 Martin Luther berkhotbah di tengah wabah. Wabah ini merenggut anaknya, saudara, merenggut nyawa anak. Tapi dalam khotbahnya dia berkata demikian, dokter Kristen, tetaplah di rumah sakit. Gubernur Kristen, tetaplah memimpin. Pendeta, rohaniwan, tetaplah berada di tengah-tengah jemaat.
hamba-hamba Tuhan, gembalakanlah jemaatmu di tengah krisis, di tengah wabah, di tengah-tengah kesulitan. 1 Korintus 13 ayat 7 berkata, kasih itu tahan menanggung segala sesuatu, mempercayai segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kapten kapal pesiar Diamond Princess, Gennaro Arma, menjadi orang terakhir keluar dari kapal pesiar yang diinfeksi oleh virus corona. Pada saat dia di kapal, dia mengucapkan kata-kata itu. Firman Tuhan yang barusan saya bacakan tadi dari 1 Korintus 13 ayat 7. Kasih itu tahan menanggung segala sesuatu, mempercayai segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Untuk apa saudara? Untuk menguatkan orang-orang di dalam kapal itu, untuk membangkitkan semangat orang-orang yang terinfeksi virus. Untuk apa? Menghibur orang-orang di kapal itu. Bayangkan saudara, mereka sangat cemas, tapi kapten kapal ini mengutip firman Tuhan untuk menguatkan orang-orang di kapal itu. Setelah 39 hari kapal itu dikarantina, kapten itu keluar menjadi orang yang terakhir. Semua orang sudah dievakuasi, dia sebagai kapten kapal menjadi orang yang terakhir yang keluar. Di dalam masa-masa seperti itu, dia memberitakan firman Tuhan, dia menguatkan firman Tuhan, menguatkan orang lain dengan firman Tuhan, sehingga apa? Ada pengharapan di kapal itu. Saya mengajak para hamba Tuhan dan majelis bisa maju ke depan di akhir khotbah ini, saudara. Silahkan maju ke depan, para hamba Tuhan dan majelis. Di tengah-tengah wabah virus corona ini, saya yakin kekristenan tetap akan menunjukkan karakternya, yaitu peduli dengan sesama manusia. Saya dan saudara memiliki tanggung jawab yang harus dikerjakan. Sebagai guru, mereka mengajar lewat internet. Sebagai orang tua, kita mengajarkan anak-anak beribadah bukan hanya di gereja, tapi juga di rumah. Sebagai karyawan mungkin kita tetap bekerja di rumah, walaupun bukan di kantor, tapi kita tetap produktif. Sebagai warga negara, kita semua berdoa agar bangsa ini, negara ini dilepaskan dari virus corona. Sebagai hamba Tuhan dan majelis, kami semua ada di tengah-tengah saudara. Kami mau melayani saudara. Kami mau menjadi alat kemuliaan Kristus. Kami mau mengasihi saudara dengan kehadiran kami, dengan doa-doa kami. Mari kita saling mendoakan, mari kita saling mengasihi, mari kita saling menguatkan satu sama lain. Mari kita menyanyikan lagu Mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, sebagai komitmen kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Mengasihi
melayani lebih sungguh. Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu menguatkan kami. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami. Biarlah firman-Mu menghibur kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan diam di hati kami semuanya, dan boleh kami lakukan di dalam hidup kami di dalam masa krisis ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur oleh karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi yang buruk sekalipun, bahkan rasa duka yang kita rasakan bersama-sama oleh banyaknya orang yang sudah tiada, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang dapat menguatkan kita dan menghibur setiap kita, bahwa bagi setiap kita yang masih ada di dunia ini, hendaklah setiap kita mempergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada, bersama-sama mengasihi dan melayani. Kita akan menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dengan membawa diri kita sebagai persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 50 ayat yang 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama dapat memberikan persembahan. Persembahan kita dapat ditransfer ke rekening gereja, yaitu GKT Jemaat Citra Raya, sebagaimana tertera di layar LCD. Bagi setiap kita mau bersama-sama pada saat ini, kita mau menaikkan doa syafaat kita. Kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa, khususnya dalam masa krisis ini, dalam masa wabah ini. Kita minta pertolongan Tuhan. Bapa kami yang di surga, hari ini kami sungguh mengucap syukur, karena kami yakin dan percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena Tuhan adalah pertolongan kami. Kami berdoa khususnya di tengah-tengah wabah ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami untuk bekerja, untuk merumuskan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi wabah virus corona ini. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, dan biarlah apa yang mereka kerjakan Tuhan berkati. Dan biarlah kami orang-orang Kristen memanjatkan doa-doa ini di tengah-tengah keluarga kami atau masing-masing pribadi, untuk keselamatan bangsa ini, untuk pemulihan bangsa ini dari serangan wabah virus corona. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang terinfeksi. Tuhan menolong mereka juga, supaya obat-obatan yang mereka terima, perawatan yang mereka terima, boleh mereka alami dengan baik dan mereka mengalami pemulihan, kesembuhan. Kami berdoa untuk para dokter, kami berdoa untuk para perawat, petugas-petugas medis. Tuhan berikan mereka juga kekuatan, daya tahan tubuh, supaya mereka juga melayani dengan sepenuh hati mereka, melayani sesuai dengan tanggung jawab mereka. Dan mereka juga Tuhan berikan kekuatan untuk melayani dengan setia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan berkati keamanan
situasi di tengah-tengah virus corona ini. Tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, kerusuhan-kerusuhan, biarlah itu dapat diantisipasi oleh aparat keamanan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah gereja-gereja Tuhan semuanya bersatu padu untuk berdoa, untuk berlutut, untuk sungguh-sungguh bersandar pada kekuatan Tuhan, mendoakan bangsa ini. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan karena sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Tuhan menolong mereka juga, supaya di dalam masa kesesakan mereka beroleh penghiburan. Di masa kesusahan ini mereka juga mengalami yang namanya kasih Tuhan. Gunakan kami Tuhan, orang-orang Kristen, untuk menjadi berkat bagi mereka semua. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, jadilah berkat bagi sesama. Pedulilah dengan sesama. Justru di masa krisis ini, kita harus menampakkan wajah kemuliaan Kristus kepada orang lain. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.